Nah, ini seperti ini. Jadi menggunakan sumbu di 4 sisi ya. Dan di bagian dalamnya itu adalah air nutrisi ya dulur-dulur. Assalamualaikum dulur-dulur berkebun sadayana, semangat beraktivitas dan sehat selalu. Masya Allah, Alhamdulillah, kembali lagi bersama saya Teteh dari Kebun Sederhana dulur-dulur. Nah, hari ini saya akan berbagi kepada dulur-dulur bagaimana solusinya untuk dulur-dulur yang ingin berkebun tapi memiliki kesibukan di luaran sana, atau mungkin ingin berkebun tapi kesulitan untuk menyiram air, atau artinya ingin menghemat air, atau mungkin juga ingin berkebun tapi malas untuk menyiram. Nah, seperti yang dulur-dulur lihat ya, saya menanam di kebun sederhana teras rumah ini dengan sistem sumbu ya dulur-dulur, memanfaatkan galon bekas yang saya gunakan untuk tempat menanam. Nah, galon-galon bekas ini saya potong menjadi 2 bagian ya dulur-dulur. Bagian atasnya saya gunakan untuk menyimpan media tanam, dan di bagian bawahnya itu saya gunakan untuk air nutrisi ya dulur-dulur. Seperti ini penampakannya. Ini alhamdulillah menanam dengan cara sistem sumbu seperti ini. Tanamannya alhamdulillah juga tumbuh dengan baik dan subur-subur ya dulur-dulur. Ini bisa dilihat dari pertumbuhan sawi samhong yang saya tanam dengan sistem sumbu seperti ini. Begitu juga tanaman-tanaman pakcoy dan juga brokolinya. Alhamdulillah tumbuh dengan sangat subur dulur-dulur. Nanti ini akan saya tunjukkan ya kepada dulur-dulur sistem sumbu yang saya gunakan itu seperti apa dulur-dulur. Nah, ini untuk tanaman seledrinya, Masya Allah, Alhamdulillah tumbuh sangat baik dan subur, rimbun, banyak sekali anakannya dulur-dulur. Seperti yang dulur-dulur ketahui, saya menanam seledri ini dari bonggol sisa memasak di dapur ya. Alhamdulillah sudah banyak sekali anakannya yang berhasil saya pindah tanamkan. Ini diantaranya ya, ada 2 galon, pot galon bekas yang sudah berisi anakan-anakan seledri yang saya pindah tanam. Nah dulur-dulur, untuk sistem sumbu seperti yang saya lakukan itu adalah seperti ini ya dulur-dulur. Saya akan angkat galonnya. Ini cukup berat ya dulur-dulur. Nah, ini seperti ini. Jadi menggunakan sumbu di 4 sisi ya. Dan di bagian dalamnya itu adalah air nutrisi ya dulur-dulur. Ini bisa menjadi solusi untuk dulur-dulur yang ingin berkebun tapi memiliki kesibukan atau mungkin kesulitan untuk menyiram tanaman ya. Ini bisa menjadi salah satu solusinya ya dulur-dulur. Ini saya hanya mengisinya per 3 hari sekali, sedangkan untuk 1 hari sekali boleh kalau ingin dispray bagian atas tanamannya ya, atau bagian daun-daunnya supaya tetap bersih. Karena ini di depan teras rumah dan di depan jalan umum yang biasa digunakan orang lalu lalang, jadi kemungkinan daun-daunnya itu terkena debu. Jadi supaya tetap bersih, saya menyeprainya ya untuk daun-daunnya di sore hari. Seperti itu ya dulur-dulur. Itu pun kalau ingin dispray, kalau tidak dispray pun tidak apa-apa. Tanamannya tetap tumbuh sehat, tetap tumbuh subur ya dulur-dulur. Seperti ini penampakannya, Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi ini tidak ada alasan ya bagi yang ingin berkebun, misalkan sibuk di luar sana, tetap bisa melakukannya dengan sistem sumbu seperti ini.
Tanaman-tanaman yang saya tanam dengan sistem seperti ini, alhamdulillah tumbuh dengan sangat baik, dulur-dulur. Tidak hanya sayuran saja, di sini pun saya menanam buah-buahan juga ya. Ini contohnya raspberry, dulur-dulur, Masya Allah. Untuk tanaman raspberry-nya ini tumbuh dengan sangat baik ya. Sistem sumbu ini menjaga media tanam tetap lembab ya dulur-dulur. Jadi tidak hanya sayuran ya dulur-dulur, tanaman buah-buahan juga bisa ditanam dengan sistem sumbu seperti ini. Nah, seperti ini ya, di lahan terbatas atau lahan sempit sekalipun, bisa dimanfaatkan untuk menanam sayuran dan buah dengan menghemat air tentunya ya. Tanaman tetap tumbuh subur dengan sistem sumbu atau bisa juga disebut dengan menanam semi hidroponik ya, karena di bagian bawahnya itu menggunakan air dan di bagian atasnya tetap menggunakan media tanam ya dulur-dulur. Menanam sistem seperti ini menghemat air cukup banyak tentunya ya dulur-dulur. Alhamdulillah tanaman juga jadi terkontrol ya, media tanamnya jadi lembab terus, jadi pertumbuhannya itu benar-benar maksimal. Masya Allah, alhamdulillah. Hanya dengan memanfaatkan galon bekas ya dulur-dulur bisa menanam tanaman seledri serimbun ini ya. Kalau dijabarkan ini tanaman seledrinya juga dari bonggol sisa masak di dapur, galon bekasnya juga dari tetangga, hampir semuanya sangat menghemat ya. Menghemat biaya tentunya karena selain menghemat biaya, menghemat air juga ya, karena sistem sumbu ini tidak setiap hari menyiram. Nah, dulur-dulur semoga ini bisa diambil pelajarannya ya. Semoga bisa menjadi solusi untuk dulur-dulur yang ingin berkebun tapi masih sibuk di luaran sana. Jadi tidak perlu repot-repot menyiram setiap hari. Jadi semangat terus menjaga alam, merawat kehidupan, memberi manfaat dan juga menghasilkan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Hatur nuhun dan semangat berkebun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.